semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi ini, apa kabar semuanya? Saya percaya sepanjang minggu ini kita semua sudah dipelihara, diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Yang sungguh diberkati, yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, saya akan berdoa buat setiap saudara. Mari saya mengajak setiap saudara untuk boleh tundukkan kepala dan mengangkat dua tangan, dan saya akan berdoa buat saudara. Bapa yang dalam surga, Tuhan Yesus, Kau lihat setiap tangan yang terangkat yang menyaksikan video live streaming pagi ini. Kiranya Tuhan, Kau mengurapi setiap mereka penuh dengan Roh Tuhan. Hikmat Kau tambahkan dan mereka boleh dibajak hati pikiran mereka menjadi tanah yang subur, yang siap Kau taburkan benih firman-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap yang mendengarkan firman-Mu bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang beban berat Engkau angkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang miskin Kau perkaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini kita semuanya siap mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Nah, firman pagi ini yang diambil adalah satu tema, adalah fokus. Katakan fokus. Haleluya. Nah, saya percaya ketika kita fokus melakukan satu hal, saya percaya ada satu kekuatan yang dahsyat yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Ketika kita menaruh satu fokus yang benar dan kita melakukan itu dengan luar biasa, dengan berfokus pada itu secara terus menerus, saya percaya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Nah, ada satu ilustrasi, ada satu batu ketika ditetesi oleh satu air yang saudara tahu air itu tidak ada benda cair dan tidak keras, tetapi batu itu jikalau ditetesi satu air yang secara terus-menerus dalam beberapa kurun waktu, saya percaya batu yang keras itu akan menjadi hancur dan rusak oleh karena tetesan air yang lembut yang terus-menerus yang fokus pada satu titik. Dan saya percaya kekuatan fokus itu adalah hal yang luar biasa. Dalam era sekarang menurut penelitian, didapati tidak banyak orang yang bisa berfokus. Mungkin didapati orang yang fokus itu tidak mencapai 20%. Kenapa demikian? Karena zaman sekarang dalam era yang baru, kita masuk dalam satu dimensi yang baru, mungkin era informasi yang sangat terbuka, sehingga keputusan yang sudah ditentukan dari awal itu sangat bisa berubah. Apa yang waktu kita lihat, kita dengar dengan informasi yang sangat terbuka ini akan mengubah seseorang sehingga dia tidak bisa fokus dengan baik dan tepat. Tapi pagi ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita fokus dan apa yang tidak harus kita fokus dengan baik. Karena yang harus kita fokus adalah fokus yang benar dan bukan fokus yang salah. Dan apa yang benar dan apa yang salah, pagi ini kita akan belajar satu kebenaran akan firman Tuhan. Nah, ada 3 hal yang harus kita fokus yang benar. Yang pertama adalah tetap senantiasa memandang kepada Tuhan. Itu hal yang pertama. Demikianlah firman Tuhan diambil dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan firman Tuhan. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Haleluya. Katakan amin. Saudara tahu, ketika saudara pagi hari sedang berdoa, saya percaya sepanjang hari itu kita dipagari oleh Tuhan dan kita dijaga oleh Tuhan. Artinya, kuasa doa itu punya arti 24 jam dalam satu hari untuk menaungi setiap kita. Artinya apa? Apapun yang terjadi dalam hari itu semua seizin oleh Tuhan. Sehingga saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah merancang satu hal, rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada saudara dan saya, yaitu rancangan damai sejahtera masa depan yang penuh pengharapan. Katakan amin.
Sehingga apapun yang terjadi, saya percaya bila kita senantiasa bisa mengucap syukur dan terus memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan menyertai setiap kita. Ketika kita memandang Tuhan, kita fokus yang benar, firman Tuhan katakan, aku tidak akan goyah. Haleluya, haleluya. Ketika saudara mengalami satu pergumulan apapun yang terjadi, bukan masalah yang kita lihat, tapi dengan siapakah kita menghadapi itu yang saudara harus perhatikan. Suatu kali ada seorang anak kecil, ketika ia dibully oleh teman-temannya, dan dia berusaha bangkit untuk melawan temannya. Dan seketika waktu dia bangkit, dia mau balas, temannya tetap membuli dia. Dan seketika waktu dia lagi dalam keadaan yang tidak bisa membalas, tiba-tiba temannya itu lari semua dari dia. Anak itu berdiri dan dia bingung kenapa hal itu terjadi. Dan ketika dia menoleh ke belakang, ternyata orang tua dia ada di sebelah kanan dia. Dan teman-teman yang membuli dia itu bukan karena dia takut pada dia, tapi takut kepada orang tuanya yang ada di samping dia. Bukan dengan siapa engkau bergumul, atau bukan masalah apapun yang kau bergumul, tapi pastikan siapa yang ada di sampingmu. Dan pagi ini dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di kananku dan aku tidak akan goyah. Ketika kita pastikan Tuhan menyertai kita dan Dia ada bersama-sama dengan kita, saya percaya engkau tidak akan goyah. Oleh karena fokuslah selalu memandang kepada Tuhan dalam hal apapun yang terjadi dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, hal yang kedua, apa yang harus kita fokus? Saya percaya ketika kita semua diciptakan oleh Tuhan, ada satu panggilan yang mulia. Artinya kita tidak diciptakan untuk sesuatu hal yang tidak mulia. Ada satu tujuan dari penciptanya untuk setiap saudara. Artinya apa? Ketika saudara diciptakan oleh Tuhan, itu akan membawa satu kemuliaan nama Tuhan dalam hidup saudara. Artinya saudara akan terus dipakai menjadi terang dan garam untuk banyak orang yang mau katakan amin. Sehingga kita harus tahu apa yang menjadi fokus panggilan dari surgawi ketika Tuhan sudah memanggil saudara. Yang mengerti katakan amin. Hal yang kedua ini berbicara diangkat dalam satu firman Tuhan, yaitu fokus pada panggilan surgawi. Dalam Filipi 3 ayat yang 14 dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita berlari pada satu tujuan. Apa tujuannya? Untuk memperoleh hadiah. Apa yang menjadi janji Tuhan hadiah untuk saudara yang menuruti, yang masuk dalam panggilan surgawi? Yaitu kita semua akan diangkat oleh Tuhan masuk dalam satu kekekalan hidup bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, setuju katakan amin. Sehingga kita tahu ketika kita tahu kita mau dipakai oleh Tuhan menjadi panggilan surgawi dalam hidup kita, saudara harus tetap tahu dalam hidup saudara apapun yang saudara kerjakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga ketika saudara tahu engkau dipakai oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, hidupmu tidak akan sama lagi. Karena cara hidupmu tentu bukan cara hidup yang lama, tapi cara hidup yang mau dipakai oleh Tuhan. Yaitu apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hal yang ketiga, apa yang harus kita fokus? Tentu saya percaya setiap anak-anak Tuhan, hal yang ketiga, kita harus fokus pada setiap pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Seringkali waktu banyak yang orang-orang di luar yang saya dapati ketika mereka bekerja, mereka tidak dengan sungguh hati, mereka tidak dengan fokus yang benar-benar. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak dapat meraih satu hal yang meraih satu berkat atau satu hal yang maksimal dalam hidupnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena mereka ketika mereka melakukan segala sesuatu itu tidak dengan fokus yang benar. Artinya mereka mungkin sebagian ada hati bercabang, mungkin sebagian berpikir, ya saya akan lakukan saja, tapi tidak sebagaimana yang Tuhan firmankan. Lakukan segala pekerjaanmu dengan seperti pada Tuhan dan
bukan pada manusia. Ketika kita mengerti panggilan Kristus dalam hidup kita, dan saya mau bilang begini, ketika engkau mendapatkan satu tanggung jawab kepercayaan dari Tuhan, itu bisa berupa pekerjaan, bisa berupa tanggung jawab dan apapun. Ketika engkau setia melakukan satu perkara yang kecil, saya percaya Tuhan akan percaya kepada kita perkara-perkara yang lebih besar. Artinya pekerjaan-pekerjaan tanggung jawab yang lebih besar lagi Tuhan akan percayakan kepada saudara. Haleluya. Sehingga saya mau bilang, ketika engkau melakukan segala sesuatu, biarlah kita betul-betul fokus pada pekerjaan yang kita lakukan. Karena apa? Karena ketika kita menyelesaikan dengan tanggung jawab yang luar biasa, kita akan pertama kita tanggung jawab kepada Tuhan. Kemudian hal yang kedua, kita tanggung jawab kepada sesama. Saya percaya ketika anak Tuhan melakukan 3 prinsip ini, fokus yang benar, yang pertama adalah fokus pada Tuhan. Yang kedua adalah fokus pada panggilan surgawi. Ketiga adalah fokus pada pekerjaan Tuhan percayakan. Saya percaya kehidupan anak Tuhan itu akan menjadi terang dan garam untuk banyak orang. Dan saya sangat percaya kehidupan anak-anak Tuhan akan terus menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dia akan dipromosikan, dia akan diangkat. Itu menjadi satu hal yang mutlak. Yang setuju katakan amin. Nah, bagaimana kita bisa berfokus? Tentu fokus ini tidak hal yang gampang. Berbicara tentang fokus ini, itu berbicara tentang waktu kita melakukan sesuatu, berfokus tapi tidak bercabang, tapi kita betul-betul fokus pada satu hal yang kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Bagaimana Pak Pendeta kalau saya punya talent yang banyak, talenta yang banyak, kemudian saya bisa mengerjakan beberapa hal dalam beberapa hal, apakah itu menjadi tidak fokus? Saya katakan tidak. Kalau engkau diberikan talenta yang banyak lebih dari satu, saya mau bilang itu anugerah. Artinya engkau punya banyak hal kesempatan untuk memuliakan Tuhan dari setiap talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Mungkin engkau ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, 3 talenta, dan 5 talenta. Tetapi ketika engkau bisa mempertanggungjawabkan setiap talenta yang Tuhan berikan maksimal dalam hidupmu, saya percaya itu hal yang luar biasa. Dan Tuhan akan mempercayakan lebih lagi. Nah, bagaimanakah kita mempunyai talenta yang banyak terus kita bisa fokus? Artinya begini, talenta yang diberikan Tuhan banyak itu bukan berarti kita tidak bisa fokus. Tetapi ketika kita mengerjakan satu hal, kita betul-betul mengandalkan Tuhan, menaruh perhatian kepada Tuhan, dan kita tahu ini datang dari Tuhan, dan kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan inilah yang arti fokus sesungguhnya. Artinya engkau punya banyak talenta, tetapi waktu engkau mengerjakan satu hal yang Tuhan percayakan padamu, kau lakukan itu sungguh-sungguh dengan fokus yang sungguh-sungguh, tidak main-main dan tidak hati bercabang. Tetapi ketika engkau diizinkan untuk dipercayakan satu hal lagi, karena engkau diberikan talenta yang banyak, kerjakan itu juga seperti pada Tuhan dan bukan pada manusia. Saya percaya ketika engkau bisa dipercayakan oleh Tuhan, engkau pasti bisa dipercayakan oleh manusia. Dan saya percaya segala promosi datang dari Tuhan. Ketika kita bisa fokus yang benar akan 3 hal ini, saya percaya kehidupan saudara akan diubahkan Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana kita bisa fokus? Tentunya dalam firman Tuhan, untuk fokus itu kita harus berlatih. Karena tidak serta-merta kita bisa fokus. Dalam firman Tuhan dikatakan, di dalam ayat 26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya seorang petinju itu untuk mendapatkan satu nilai, dia tidak asal memukul saja, tapi dia harus tepat sasaran. Seorang petinju tentu dia melatih dirinya sehingga dia boleh mencapai satu tujuan, satu target yang seharusnya. Dan itulah firman Tuhan. Di dalam 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan firman Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Artinya apa? Kita harus melatih diri kita, kita membaca firman Tuhan, kita percayakan jadi firman Tuhan, fokus kita harus benar kepada Tuhan. Dan ketika kita memberitakan firman Tuhan, jangan kita sendiri tidak mengalami apa yang firman Tuhan katakan. Artinya apa? Kita tidak hidup dalam firman Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah ketika engkau mendengarkan firman Tuhan pagi ini, engkau harus fokus.
Yang pertama fokus pada Tuhan, kedua adalah fokus pada panggilan surga, ketiga fokus pada setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Lakukan yang terbaik. Saya percaya itu akan mengubahmu pada hari ini juga. Hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan, dan engkau akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, tentu ada hal juga yang jangan kita salah fokus. Haleluya. Jangan kita salah fokus. Nah, suatu kali saya ada satu cerita ketika seorang pilot itu ketika dia membawa satu pesawat, dia terbang cukup tinggi. Tetapi ketika dia membawa satu pesawat itu, kemudian dia melihat ada satu gangguan yang kecil di bawah pesawat itu ada seekor tikus yang menggigit kabel itu. Dan singkat cerita, ketika dia melihat tikus yang ada di pesawat itu, pesawat jet tempur itu yang dapat terbang dengan sangat cepat dan sangat cepat sekali, artinya setiap detik itu berubah dalam keadaan terbang. Dan dia mulai dengan kaki itu menggoyangkan mau mematikan tikus itu, tetapi tidak bisa. Dan dia berpikir kalau seandainya dia turun, dia menerbangkan pesawat sampai turun untuk mematikan tikus itu tersebut, saya percaya itu sudah terlambat. Kenapa? Karena mungkin tikus itu akan menggigit salah satu kabel yang utama sehingga pesawat itu akan tidak bisa berfungsi, mesin pesawat itu tidak berfungsi berjalan dengan baik. Tetapi apa yang terjadi? Pesawat ini ada pesawat tempur yang dengan kecepatan luar biasa. Dia melakukan penerbangan yang sangat cepat dan dia terus menungki ke atas sehingga mencapai satu titik di mana atmosfer udara itu menjadi tidak ada dan tikus itu menjadi lemas dan mati. Artinya apa? Ketika engkau menghadapi segala pergumulan apapun, fokus kita jangan tikus itu. Fokus kita adalah kita akan masuk dengan ruang yang maha tinggi, ruang yang maha kudus, yaitu mencari Tuhan, memandang Tuhan. Ketika kita memandang Tuhan, saya percaya ketika engkau mencari Tuhan, segala persoalanmu akan dibereskan oleh Tuhan. Bukan berarti kita tidak membereskan, bukan berarti ketika kita berdoa semuanya akan beres. Tapi saya percaya ketika engkau berdoa, engkau akan diberikan hikmat untuk menyelesaikan setiap pergumulanmu bersama-sama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bukan berarti ketika engkau berdoa segala sesuatu engkau membuka mata kemudian semuanya akan menjadi beres. Tidak. Tapi saya percaya ketika engkau berdoa, Tuhan akan berikan damai sejahtera, sukacita dalam hidupmu. Dia akan mengubah cara pandangmu, mengubah cara pikirmu, sehingga pemandang yang kita pandang itu bukan masalah, tapi fokus kita adalah tetap pada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, haleluya. Ada 3 hal yang saya simpulkan supaya kita tidak salah fokus hari-hari ini. Yang pertama adalah jangan selalu anak-anak Tuhan fokus pada kekurangan kita. Yang mengerti katakan amin. Sebagai contoh, saya ambil dalam Yohanes 5, saya ambil dalam firman Tuhan. Yohanes 5 di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Di situ bercerita tentang ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Ini berbicara tentang kolam Bethesda. Ada yang seorang 38 tahun lamanya sakit. Di ayat 6 dikatakan ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa orang itu telah lama dalam keadaan itu, dan berkata kepadanya, dan firman Tuhan dikatakan, maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus pada saat lewat itu dia tanya, maukah engkau sembuh? Dan di ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu padanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahuluinya. Ayat 8 dikatakan, kata Yesus padanya, bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. Ayat 9, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Ini bercerita tentang kolam Bethesda. Di tempat itu ada 5 serambi kolam, di mana sekali-sekali ada malaikat dari surga akan turun. Dicatat dalam firman Tuhan, malaikat dari surga turun. Jika malaikat surga turun atas kolam itu, kemudian air kolam itu akan bergelincir dan akan mulai dan di dalam dicatat air kolam itu mulai akan mulai goncang, dan ketika mulai goncang, siapapun yang masuk dalam kolam itu akan sembuh. Tapi apa yang terjadi? Seorang ini 38 tahun lamanya dia menderita sakit.
Dan waktu Yesus datang, dia tanya, maukah kau sembuh? Apa yang menjadi jawaban dia? Tuhan, saya tidak sanggup, saya kan lumpuh, saya tidak sanggup masuk kolam itu, bagaimana saya bisa sembuh? Saya mau bilang, orang demikian dia salah fokus. Kesembuhan itu bukan datang dari tempat kolam itu, tapi datang dari Tuhan. Ketika kita fokus yang benar, saya percaya Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Mungkin saudara waktu ketika hari-hari ini, engkau saudara berpikir, saya harus berusaha, saya mau berusaha, tapi saya tidak punya modal. Saudara jangan salah fokus. Engkau fokus akan modalmu. Tapi bukan itu. Fokuslah akan Tuhan. Karena dialah sumber segala sumber berkat. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus tanya dia, maukah engkau sembuh? Ketika dia jawab, Tuhan, saya nggak bisa masuk. Tuhan bilang, angkat tilammu, berjalan. Ketika dia mulai angkat tilam, dia berjalan. Maka di dalam firman Tuhan, di ayat yang ke-9 dicatat, pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalanlah. Artinya apa? Fokus kita harus yang benar. Jangan fokus pada kekurangan kita. Fokus kita adalah tetap pada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Saudara ingat, 5 ketuk roti, 2 ekor ikan sanggup memberi makan 5.000 orang. Kalau kita secara logika, mana mungkin kita bisa memberi 5.000 orang makan di dalam firman Tuhan pada zaman itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan mengangkat itu dan Tuhan mengucap syukur, dia memberikan 5.000 orang laki-laki itu makan, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bahkan dicatat dalam firman Tuhan, ada sisa 12 bakul. Jangan melihat kekuranganmu, jangan fokus akan kekuranganmu, tapi fokuslah Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Haleluya. Hal yang kedua, apa yang supaya kita jangan salah fokus? Jangan fokus pada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Seringkali kita melihat keadaan di sekeliling kita tidak baik. Seringkali kita mendengar sesuatu di sekeliling kita tidak baik. Tapi fokuslah kita punya Tuhan. Mandanglah kita punya Tuhan yang luar biasa sehingga kita tidak akan goyah. Saya ingat satu cerita dalam firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 6. Tindakan Elisa melawan dalam peperangan melawan Aram. Ketika itu di ayat 15 sampai ayat yang ke-17 dikatakan ketika pagi-pagi itu abdi Allah bangun, kemudian dia melihat keluar, tampaklah tentara dan kuda kereta ada di sekeliling kota itu, dan berkatalah bujang kepada Elisa, dia tanya, celaka Tuhan, apakah yang akan kita perbuat? Dia lihat mereka sudah dikepung oleh tentara Aram. Banyak tentara, banyak kuda, mereka sudah dikepung. Dia melihat itu dan membuat dia takut. Kadang ketika kita salah fokus, itu akan membuat damai sukacita kita menjadi hilang. Tapi fokuslah akan kebenaran akan firman Tuhan. Ketika engkau fokus akan kebenaran firman Tuhan, saya percaya itu akan mengubah cara pandangmu sehingga damai sejahtera sukacita dari surga tercurah dalam hidupmu. Haleluya. Bagaimana itu kita bisa lakukan? Kita bisa mengubah itu. Ketika kita mengalami satu hal yang mungkin kita lihat, kita dengar, mungkin tidak baik. Saya mau bilang, perbanyak engkau mendengarkan firman Tuhan. Perbanyak engkau perkatakan firman Tuhan. Karena jika dengan demikian, saya percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu akan mengubah hal yang kita dengar, hal yang kita lihat yang negatif menjadi positif. Haleluya. Fokus kita tetap harus yang benar. Jangan fokus akan segala yang kita lihat. Nah, apa yang terjadi? Di ayat 16 dalam 2 Raja-Raja 6 dikatakan, Elisa jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Karena bujangnya tidak melihat akan hal itu. Lalu di ayat yang ke-17 dikatakan, lalu berdoa Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Artinya, ketika tadi saya sampaikan, ketika setiap hari kita berdoa, apapun yang terjadi, itu seizin Tuhan. Artinya, Tuhan menyertaimu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika bujang itu dibukakan matanya, dia melihat
ternyata tentara dan malaikat Tuhan jauh lebih banyak daripada yang dia lihat. Saya percaya, saya sangat percaya, jangan kau fokus pada apa yang kau dengar, apa yang kau lihat hari-hari ini, tapi fokuslah akan kebenaran firman Tuhan yang kau dengar. Fokuslah akan kebenaran firman Tuhan yang kau baca. Janji-janji firman Tuhan, saya percaya ketika kita fokus yang benar, itu akan mengubah akan satu kedahsyat yang luar biasa. Batu yang keras sekalipun ditetesi oleh air kehidupan, yaitu firman Tuhan, batu yang keras itu akan menjadi hancur. Batu yang keras berbicara tentang pergumulan, masalah, segala sesuatu, itu akan menjadi hancur oleh tetesan air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Jangan fokus apa yang kau lihat, fokuslah apa yang kau baca, apa yang kau perkatakan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Hal yang ketiga, jangan salah kita fokus. Apa yang supaya kita jangan salah fokus? Hal yang ketiga, bicara tentang jangan fokus pada masalahmu yang besar. Katakan, saya tidak fokus pada masalahku yang besar, karena saya punya Tuhan yang besar. Katakan amin. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai ayat 46 itu berbicara tentang Daud melawan Goliat. Saudara tahu, Daud ini adalah orang yang setia melakukan menggembalakan 2-3 ekor kambing. Dicatat dalam firman Tuhan, paras eloknya dan pipinya kemerah-merahan. Dia bukan seorang tentara yang luar biasa, tetapi dia dipakai Tuhan menjadi orang yang luar biasa mengalahkan Goliat. Yang sekalipun tentara Israel ketika melihat itu mereka takut dan bersembunyi, dalam firman Tuhan dicatat. Tapi apa yang terjadi? Karena Daud, dia tidak perhatikan, dia menghadapi satu tentara yang besar. Bicara tentang Goliat yang besar, seringkali orang melihat satu masalah yang besar, dia bersembunyi, dia takut, dan belum apa-apa dia sudah pesimis dan dia sudah menyerah. Tapi kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu belajar dari Daud. Ketika dia melihat satu tentara yang besar, ketika saudara melihat satu masalah yang besar di hadapanmu, jangan fokus atas masalahmu yang besar, tapi seperti Daud kita belajar, fokuslah bahwa dia punya Tuhan yang besar. Di dalam firman Tuhan dikatakan, ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 46 dikatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Haleluya. Saya percaya Daud ini mengandalkan Tuhan. Dia selalu memandang kepada Tuhan dan dia tidak pernah goyah. Hal yang ketiga, jangan salah fokus. Jangan pandang fokus masalahmu, tapi fokuslah kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Dalam Mazmur 16 ayat 8 saya tutup. Demikianlah firman Tuhan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Saya percaya pagi ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan, ubah cara pikir kita, ubah cara pandang kita. Bila kita menaruh satu fokus yang benar di hadapan Tuhan. Bila kita jangan menaruh fokus yang salah, tapi percayalah, bersama dengan Tuhan kita sanggup melewati semuanya. Bahkan bukan hanya melewati, kita ini umat kesayangan Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Bahkan kita lebih dari seorang pemenang, karena Tuhan memberkati, mengurapi saudara. Katakan amin. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Saya akan berdoa buat saudara. Haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa buat setiap mereka, Tuhan, yang pagi ini mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan buat setiap mereka. Kiranya pada pagi ini mereka menaruh satu pengharapan, satu hal yang mereka fokus dalam hidup mereka, yaitu fokus akan Engkau, fokus akan panggilan surgawi, dan fokus pada segala hal yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh bekerja seperti pada Tuhan dan bukan pada manusia. Dan ajar mereka Tuhan tidak melakukan fokus yang salah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya setiap firman Tuhan Kau sempurnakan jadi rema dan jadi berkat dalam hidup mereka Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa saat ini, Tuhan, Kau sudah jawab setiap doa mereka Tuhan. Dalam pergumulan Kau jawab Tuhan atas setiap mereka Tuhan. Dan yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang beban berat Engkau angkat Tuhan, Kau gantikan dengan damai sejahtera sukacita yang berlimpah daripada-Mu Tuhan. Yang miskin Kau perkaya.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Happy Sunday. God bless you all. Haleluya.